Baik, lanjut ke bagian C. Jadi ini adalah part 2-nya. Jadi di sini sama menggunakan CentOS, tapi di sini kita akan melakukan pengujian pada sisi klien ya. Di sini kita sama diminta untuk menginstal paket untuk NFS-nya terlebih dahulu, tapi karena CentOS 9 tentu pakai perintah DNF. Jadi sudo DNF install NFS utils seperti ini. Oke, ini tunggu saja prosesnya sampai selesai. Saya akan percepat saja. Kemudian setelah selesai menginstal paket ini di klien, bisa dilanjutkan dengan membuat directory mount point. Jadi perintahnya adalah sudo mkdir /mnt/nfs seperti ini. Oke, setelah membuat directory mount point ini pada sisi klien, dilanjutkan dengan mounting directory dari server. Jadi ini dia perintahnya. Jadi untuk mengetahui IP address-nya kita bisa cek juga di server. Caranya seperti ini. Pakai perintah IP, pakai show. Nah, ini dia. Oke, jadi berikutnya karena setelah berhasil mendapatkan IP address, di sini hasil outputnya adalah 10.0.2.15. Saya akan gunakan yang ini karena ini adalah IP yang aktif pada interface INP OS 3 yang terhubung ke jaringan. Jadi bukan loopback ya, 127.0.0.1. Jadi itu hanya untuk komunikasi internal sistem itu sendiri. Jadi saya akan pakai yang ini. Kemudian kita akan masukkan pada perintah ini, sudo mount. Oke, saya akan pindah ke sisi klien. Kita jalankan perintahnya. Sudo mount, kemudian IP-nya adalah 10.0.2.15. Kemudian data /data/mnt/nfs. Oke, seperti ini. Kita enter. Oke, jadi hasil output yang saya dapatkan adalah connection refuse. Jadi saya telah mencari apa penyebabnya langsung ya agar tidak lama. Ternyata penyebab dari connection refuse ini adalah IP-nya itu sama antara milik si klien dengan milik si server. Nah, ini dia 10.0.2.15 ini ternyata sama dengan milik si klien. Jadinya nggak bisa digunakan. Untuk mengatasi permasalahan ini, saya menambahkan adapter 2 pada masing-masing mesin virtual dan tetap membiarkan adapter pertama, yaitu untuk netnya. Nih, kita bisa lihat di sini. Jadi di bagian ini saya tambahkan adapter 2 dengan menggunakan host only adapter. Tujuannya untuk melakukan komunikasi antar VM dengan IP yang berbeda. Jadi di sini juga saya tambahkan pada server dan juga klien. Sehingga sekarang dapat dilihat di sini. Oke, ini dia pada interface INP 0S8-nya ini. Milik server itu IP address-nya akan menjadi 192.168.56.102, sedangkan milik si klien itu akan menjadi 192.168.56.103. Jadi ini sudah berbeda. Saya akan gunakan IP address ini untuk melakukan mounting dari sisi klien ke server. Jadi ini tadi saya sudah coba. Oke, ini dia. Saya akan coba jalankan. Nah, kalau posisinya dia itu sudah kembali ke root seperti ini artinya sudah berhasil ya.
Jadi dia tidak menampilkan pesan seperti ini lagi, connection refuse. Oke, sehingga ini tinggal dilakukan ke tahap uji coba. Jadi di sini kita diminta untuk mengakses file di directory /mnt/nfs dari sisi klien. Jadi langsung saja di sini saya akan coba masuk dulu ke folder nfs-nya ya. Jadi caranya tinggal mengetikkan perintah cd.mnt/nfs. Jadi ini dari sisi klien. Oke, ini bisa dilihat hasilnya, kita sudah berhasil masuk ke directory-nya. Kemudian saya akan coba tampilkan isinya. Semestinya ini masih kosong ya, karena saya belum sempat create file di dalamnya. Caranya mudah dengan menggunakan perintah ls. Yap, ini hasilnya masih kosongan. Oke, jadi untuk uji cobanya yang terpenting adalah kita menambahkan file. Jadi di sini saya akan coba create file ya di bagian klien ini. Untuk create-nya, cara membuatnya cukup mudah hanya dengan menggunakan perintah touch. Jadi caranya itu adalah seperti ini. Kemudian diikuti dengan nama filenya. Misalkan saya beri nama test aja. test.txt seperti ini. Oke. Saya akan tampilkan. Nah, ini dia. Ini berhasil di-create ya, bisa dilihat. Kemudian tentunya kita akan cek di sisi server apakah ini sudah tersimpan di dalam folder data tadi. Jadi untuk mengeceknya dia sudah ada di folder data atau belum, kita harus masuk dulu ke data. Jadi gunakan cd/data seperti ini. Oke. Ini sudah berhasil masuk ke foldernya, kita akan tampilkan isinya. Nah, berhasil ya. Jadi sekarang dapat dilihat yang kita tambahkan dari sisi klien, dia juga sudah bertambah dan berhasil tampil di folder data dari sisi server. Mungkin saya akan coba generate lagi yang lain. Misalkan di sini saya beri nama cahya.txt. Oke. Saya akan cek di bagian server. Nah, ini sudah berhasil ya. Di sini juga muncul ya file cahya.txt dan juga test.txt. Oke, sekarang saya juga akan coba menambahkan isi teksnya ya di dalam file cahya.txt ini misalkan. Jadi caranya cukup mudah dengan menggunakan perintah echo tanda petik kemudian teksnya apa, misalkan aku Cahya Kumala seperti ini. Kemudian ini diikuti nama filenya. Oke, bentar aja. Dan saya akan cek tentunya di bagian server ya. Jadi caranya cek dari sisi server itu tinggal Cahya kita get. Oke, ini hasilnya sudah tampil ya. Kemudian kalau misalkan saya delete, kosongkan isi filenya, itu caranya cukup seperti ini. Kemudian saya tampilkan lagi. Mungkin saya akan coba tampilkan dari sisi klien agar lebih meyakinkan. Di sini saya akan get file dari cahya.txt seperti ini. Nah, hasilnya sudah kosong ya. Yang awalnya tadi ada ini kalimat aku Cahya Kumala, itu sudah berhasil di delete. Kemudian saya juga dapat melakukan hapus file. Untuk menghapus file juga caranya mudah dengan menggunakan perintah rm remove. Jadi misalkan saya akan remove file test. Oke, seperti ini.
Ini tinggal yes aja, hanya konfirmasi. Sekarang saya tampilkan. Oke, di sisi klien sisanya tinggal satu cahaya, jadi benar. Coba kita pastikan pada sisi server ya. Jadi tinggal ls. Nah, ini dia. Hasilnya tinggal satu file. Jadi untuk praktikum ini sudah berhasil. Kemudian sebagai kesimpulan dari praktikum ini, proses migrasi dari CentOS 7 ke Stream 9 berhasil saya lakukan dengan menyesuaikan beberapa manajer paket ke DNF, serta memperbarui user share menjadi nobody. Selain itu, penggunaan kombinasi adapter net dan host only terbukti sangat efektif dalam menyediakan IP statis yang membuat kedua VM tersebut saling terhubung dengan lancar. Kita juga melihat betapa pentingnya mengkonfigurasi aturan keamanan lewat firewall secara eksplisit pada CentOS Stream 9 agar port layanan NFS-nya tidak memblokir akses mounting. Terakhir, pengujian sinkronisasi file menggunakan fungsi touch di sisi klien berjalan dengan sukses yang menandakan bahwa hubungan file sharing antara server dan klien telah berfungsi dengan baik. Jadi sekianlah video demonstrasi yang dapat saya sampaikan untuk tugas 2 dari mata kuliah administrasi server. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.